Terus apa yang harus kita persiapkan Ustadz? Setidaknya ada 6 poin. Kita bahas satu-satu. 6 poin ini kita bahas sampai Isya nanti insya Allah. Enggak lah, namanya juga bukan kan obrolan. Yang sepindah. Nomor setunggal. Masya Allah, saya masih bisa ngomongin. Maka yang pertama, yang harus kita persiapkan, ketika kita nanti menuju kepada Allah, kalau umur kita sudah 40, apa yang betul-betul harus kita persiapkan? Para ulama mengatakan dan sanjang kepada kita semuanya. Husnudon sama Allah terhadap apapun yang pernah kita dapatkan pada hidup dan ridho. Husnudon dan ridho. Ya. Jadi kalau kita betul-betul sudah ngelewatin 40, husnudon sama Allah. Ridho sama apapun yang pernah kita lewati. Ustadz, saya pernah didolimi sama orang. Padahal menurut saya ini sudah ngaji tapi masih banyak orang dolimin saya. Ridho. Biasalah kalau kita ingat kejadian-kejadian yang gak enak Bu. Kata para ulama. Dzikir dengan sebuah dzikir yang menggambarkan keridhaan. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para ulama dulu itu kalau mereka teringat kepada episode-episode hidup, penggalan-penggalan hidup yang membuat mereka mendapatkan takdir pahit, mereka selalu menata ridhonya dan husnudon sama Allah. Keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Jadi kalau umur segini jangan lagi menyimpan memori-memori kejadian yang tidak enak. Yang membuat kita malam tidak nyenyak, siang tidak tenang. Ya Allah, kok saya suaminya dia ya? Jangan. Ridho. Makanya kalau bertengkar sama keluarga kita, enggak usah nyebut-nyebut takdir. Coba dulu kita enggak ketemu. Kan kita enggak usah jadi suami istri. Enggak akan membawakan kebaikan. Ridho. Karena Allah itu tidak pernah salah ngasih titipan. Allah juga tidak pernah salah milih pundak. Yang Allah berikan kepadanya berbagai macam ujian hidup. Kalau kita sudah ngelewatin ujian hidup, kok hati kita masih ngerengsulo, hati kita kok masih marah. Dan kalau mengingat itu kita masih suka mencaci dan mencela takdir itu, saya khawatir Allah tidak suka ketemu dengan kita. Sebagaimana kita tidak suka terhadap pemberian takdir yang Allah berikan untuk kita. Makanya baginda Nabi SAW, sallu ala Nabi. Makanya akhirnya kita mendapati Nabi itu sanjang di dalam sabdanya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu itu berprasangka yang baik sama Allah. Sampai pada hari kamu ditakdirkan mati, kamu harus memiliki sebuah pemikiran yang positif. Semuanya yang ditakdirkan Allah dalam hidup saya itu baik. Saya itu Bu, nih saya cerita sedikit punya bapak ibu. Bapak saya kelahiran 38. Ibu saya kelahiran 48. Punya anak yang pertama cerebral palsy. Namanya Mas Yusar. Umurnya hari ini kelahiran 67 mungkin 55. Ibu tahu cerebral palsy? Cerebral palsy itu agak beda dengan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu face-nya itu unik, kelihatan gitu. Kalau cerebral palsy itu kayak anak-anak. Walaupun umurnya kakak saya 55 Ibu. Kakak saya itu nggak bisa kayak orang dewasa. Beliau akalnya kayak anak di bawah 3 tahun. Ngancingin baju nggak bisa. Wawi
istinja enggak bisa. Ya memang harus ditemenin seumur hidup itu, Bu. Kakak yang kedua saya sama, Bu, lahir. Ibu tahu nggak? Ketika pas lahir, bapak itu lemes. Lahir. Kakak saya nggak nangis, Bu. Sampai sekitar 15 menit, maaf, ditepuk-tepuk. Setelah 15 menit baru nangis. Bapak itu loh pada saat itu cerita, pas lahiran Masmu ora nangis. Bapak sudah lemes pikiran. Dan ternyata sampai 15 menit baru nangis. Kakak saya pertama, Bu, baru bisa jalan umur 10 tahun baru bisa jalan. Dan jalannya kayak anak umur 3 tahun. Jalannya pelan-pelan. Sampai sekarang, Bu. Kalau nanti jalan, lantainya sudah berbeda warna, dia sudah kayak ketakutan gitu. Ngelangkahnya itu sampai hati-hati. Itu kakak saya. Kakak saya 10 tahun, ibu saya mengandung. Qadarullah yang kedua sama, Bu. Lahir gak nangis. Tepuk-tepuk sama bapak. Udah lemas bapak. Baru nangis setelah setengah jam baru nangis, Bu. Masya Allah. Padahal kan refleksnya anak kalau lahir nangis. Masya Allah. Itu dijalani bapak dan ibu selama puluhan tahun. Bapak ini sampai katanya, saya tuh jual banyak tanah, Nak, untuk ngobatin masmu dan mbakmu. Saya bawa ke Surabaya. Saya dulu sekolahin SLB di Semarang, Bu. Saya lupa SLB-nya apa. Jadi bapak itu setiap hari gendong Mbak Risma SLB di Semarang. Belum lagi apa yang paling berat, diomongin orang. Iku salah yopo sampai dadi duwe anak kaya ngono. Padahal mereka yang komentar itu lupa. Yang ngatur segala kejadian itu hanyalah Allah. Makanya ketika bapak saya dalam kondisi baru keluar dari ICU ketika masih sakit berat, saya itu enggak ngomong macam-macam. Omongan saya apa? Pak, sing ridho nggih kalih Allah. Yo nang, Allah ndak pernah salah. Makanya bapak itu ketika pas mau meninggal selalu yang disebut nama kedua kakak saya. Piye yo nang nek aku meninggal, masmu sama mbakmu. Ndak apa-apa, saya yang urus Pak, insya Allah bapak sehat insya Allah. Tapi selalu saya sampaikan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tidak ada yang paling sering saya sampaikan. Kecuali adalah husnudon sama Allah. Bapak orang yang baik dan harus ridho sama Allah. Hidup kadang-kadang itu mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi tambutan, Bu. Ada orang hidup sehat, tiba-tiba punya penyakit. Ada orang yang tidak sehat hidupnya, tapi malah sehat. Dia tidak punya penyakit. Ya Allah, saya ngatur. Makanya penting. Salah satu amalan terbaik itu apa? Ridho sama Allah. Dan kita harus ngucap. Ya Allah, saya ridho. Makanya ibu pernah lihat satu sahabat besar. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. 10 sahabat yang dijamin surga. Loh, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Bu, diuji oleh Allah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. Yang mengabarkan itu baginda Nabi SAW. Dan sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan sahabat yang paling mustajab nek donga. Jadi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah ngangkat tangan berdoa, sebelum tangannya turun udah dikabulkan sama Allah, Bu. Kalau ibu-ibu dan saya kan naik turun nggak dikabulkan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah danga, tangannya sudah ngangkat, lu sebelum turun tuh dikabulkan, Bu. Makanya rumahnya rame dari para sahabat yang sering mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar semuanya tahu pemilik doa mustajab di antara 140 ribu sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba, Bu. Walinya Allah itu. Tapi ibu tahu
Dia ketika melewati angka 55 tahun sampai 60 tahun diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Matanya buta. Padahal kekasihnya Allah, walinya Allah, yang mana kalau doa tidak pernah ditolak sama Allah. Coba Bu. Saya membayangkan doa kalau nggak pernah ditolak itu terus piye. Mungkin jadinya kalau kita yang dikasih jadi sombong banget itu mungkin. Nggak ngaji, Mbak. Oh, doa saya mustajab. Lapo ngaji kan gitu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Semua orang yang didoakan itu dikabulkan oleh Allah. Coba Bu. Tapi ketika beliau menjelang 60 tahun, beliau buta. Dan ketika beliau buta, beliau tidak pernah doa untuk kesembuhan matanya. Coba. Apa enggak puyeng kepala kita? Loh sampai keponakannya datang. Sanjang kalih lie. Lek, kalau bahasa Jawanya. Loh kowe niku duwe doa yang paling mustajab. Mbok donga supaya penglihatanmu dikembalikan sama Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya doamu enggak dikabulkan sama Allah. Kita mboten, Bu. Kalau kita bisa ya Allah sembuh, bahkan lebih tajam daripada anak SMP kan gitu. Lihat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditegur, disentil sama keponakannya, lalu mengatakan, Pak Le, mbok donga, minta sama Allah supaya sembuh. Perhatikan jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nang, aku lebih ridho dikasih sama Allah takdir buta, dan itu takdir pertama yang Allah berikan kepadaku, daripada aku berdoa dan meminta takdir itu untuk diganti. Aku lebih ridho takdir yang pertama. Yang ditetapkan oleh Allah dan ketetapan Allah pasti ada banyak kebaikan. Daripada aku berdoa dan nanti takdir itu dirubah. Coba. Nggak main-main itu Bu. Itu namanya orang ridho. Kalau orang ridho kan di apa-apa itu kan ya seneng namanya ridho. Istri itu kalau ridho sama suami ngomongnya apa? Mas. Sepiring berdua selama berada di sisimu. Masya Allah aku terima mas. Itu ridho. Kan? Namanya juga ridho. Tapi orang yang namanya ridho belum tentu ridho. Oke. Makanya akhirnya yang pertama yang harus ibu bawa, karena nanti ketemu sama Allah, yang dibawa karena ini penting. Rasulullah sampai mengatakan tadi, la yamutanna ahadukum. Ini hadis Bu. Saking istimewanya hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi 3 hari sebelum beliau wafat. Berarti hari apa? Hari Jumat malam. Nabi sampai ketika pas sakit, sempat-sempatnya mengucapkan hadis ini. Saking pentingnya hadis ini. Jadi kita ini sebelum jumpa dengan Allah, katakan sama diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya ridho. Saya pernah diginikan orang. Saya pernah mendapatkan kerugian. Saya pernah digibahin orang satu kampung. Saya ridho ya Allah. Ridho. Ditutup dengan zikir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu, kalau saya tanya, apa episode yang ibu tidak suka? Pasti ibu-ibu ceritanya banyak. Ustadz saya mau curhat. Nah ini orang katanya mau curhat ini panjang biasanya. Bisa ini. Udahlah. Kalau umur sudah kita lewati 40 ridho. Serahkan sama Allah. Apapun yang pernah kita lakukan. Allah tidak pernah salah. Yang salah itu ketika hati kita belum tahu dan belum tahu rasanya cinta sama Allah. Kalau kita mau marah, kondisinya pun juga tidak akan pernah berubah kan? Makanya maaf ya, Bapak, Ibu punya teman. Dulu sebagai dai di Pusroh, Pusat Rohani TNI. Tahu Pusroh ya? Temannya beliau diuji oleh Allah sama, Bu. Tapi packagingnya beda. Temannya Bapak ini, anaknya tidak
cerebral palsy. Kalau Bapak kan 2 cerebral palsy. Yang ketiga saya, Bu. Makanya Bapak ketika lahiran saya, jadi ketika sudah dapat anak 2 ini, Bapak itu tirakatnya luar biasa. Makanya ketika lahir, Bapak cerita, "Weh pas lahir nangismu buanter tenan," gitu. Seakan-akan kayak Allah itu gantiin dari 2 kakak yang tidak nangis, kata Bapak. Lah Bapak ini punya teman, dai di Pusroh, di Semarang. Saya tidak diceritain namanya, tapi Bapak menceritakan ada sosok seorang dai Pusroh TNI Semarang. Dia diuji oleh Allah, kurang lebihnya sama dengan ujian yang juga berat. Anak pertama buta. Anak yang kedua buta. Lemes itu orang tua. Setelah itu dia berharap nanti yang ketiga normal. Apalagi setelah itu anak yang ketiganya lebih duluan saya. Lahirnya itu beberapa bulan, jadi sama-sama hamil. Ketika bapak saya, namanya kan Mbah Faruk. Ketika anak saya lahir, bapak saya kan senang cerita ke temannya ini. "Wah Ruk, aku melu bungai anakmu sing terakhir iki insya Allah normal." "Ya, muga-muga anakmu sing ketiga iki ya normal." Qadarullah Bu, anak yang ketiganya buta lagi. Apa yang terjadi Bu? Maka saat itu langsung beliau tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan. Dia nggak ngomong murtad, tapi semua ibadah itu ditinggal. Orang sholat Jumat dia duduk di depan begini, supaya pengen diperlihatkan ke setiap orang, saya nggak Jumatan. Gitu. Dan kata Bapak, dia pernah nemuin orang yang dulu jadi muridnya dan jamaahnya. "Kowe ku lapo jungkir sholat?" "Ya sholat toh Pak Yai." Gitu. Panggilnya masih Pak Yai. "Halah ora ono sing mbok dongani ku ora ono. Wong aku tuh minta 1 anak 1 normal, cuma minta 1. Wis tak trimo sing loro. Ning aku njaluk sing nomor 3 ku normal ngono. Ora diwehi, itu berarti ora ono dhuwur langit ora ono sapa-sapa." Coba. Loh ini omongan nyata Bu. Dhuwur langit ora ono sapa-sapa. Dihapusi kowe gitu. Ngomongnya begitu. Loh sampai disadarkan sama bapak saya pelan-pelan gitu. "Halah Ruk gitu. Kowe ora reti sing tak rasakno. Kowe ngomong tok. Aku ngrasakno dhewe." Ngomongnya gitu. Itu kata bapak. Udah ora usah ngomong. Nek kowe ora reti sing apa yang aku hadapi, ndak usah komen kowe. Digituin aja bapak terus diam. Dan beliau sampai gitu sampai meninggal dunia. Coba Bu, kalau kita ngambil kebaikan dari kisah ini. Kalaupun beliau marah-marah, kembali enggak anak yang 3 itu menjadi bisa ngelihat? Enggak. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Berarti sikap terbaik seorang mukmin ketika mereka itu melewati waktu supaya nanti tenang jumpa dengan Allah, ridho sama takdir. Terbiasalah untuk mengucapkan kalau kita ngelewatin hal-hal lagi nggak suka. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus betul-betul kita mengerti bekal seorang mukmin ketika nanti kita bersandar kepada Allah, yaitu yang kedua itu apa? Rojaknya ditambah. Bukan rujak ya, rojak. Nanti pulang-pulang ditanya, "Mbah, sinau apa sampai Ustadz Umar minta?" "Rujak, Nak." "Jangan rujak. Rojak." Ya. Rojak itu berharap bahwasanya ketika kita itu sudah ngelewatin umur kita, dosa kita banyak, tapi kita tetap ingat bahwasanya kita punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada murkanya. Supaya kita tidak benci sama mati. Karena benci sama mati itu menjadikan Allah nanti benci ketemu orang yang benci mati. Ya kan? Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Lu siapapun yang senang ketemu Allah, Allah lebih senang ketemu dia.
Tapi siapapun yang benci ketemu Allah, Allah lebih benci ketemu dia. Dan salah satu sebab orang itu benci mati, dia lupa. Allah itu rahmatnya gede, lebih gede daripada ampunannya, daripada murkanya. Sehingga kalau kita sudah tua kayak gini, yang kita ingat bukan sifat keras adabnya Allah. Kalau sudah 40, 50, yang harus kita ingat-ingat di hati dan iman kita itu apa? Ampunannya Allah itu gede. Lebih besar daripada dosa kita. Kenapa kita harus mikir itu? Supaya kita tidak benci sama kematian. Jadi roja itu penting. Makanya ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat, Bu. Ada seorang laki-laki disidang sama Allah. Lalu laki-laki itu harusnya mendapatkan neraka. Lalu orang itu berkata, Hadza ma kuntu dhanantu bika. Orang itu lalu ngomong ketika akan dimasukkan ke neraka. Bukan kayak gini yang aku prasangkakan kepada dirimu ya Allah. Allah lalu nanya, apa? Wa mal dhannuka bi? Lu prasangkamu apa kepada diriku? Ghafartani wa rahimtani. Engkau mengampuni saya dan merahmati saya. Setelah itu Allah langsung mengampuni, merahmatinya dan memasukkan dia ke surga. Tapi ingat ya, ini jangan dijadikan menjadi alat kita berbuat dosa. Ya, Mas, Mbah kok ngapusi Mbah? Iya, Allah Maha Pengampun. Senengnya harus mempergunakan, ya kan? Jangan gitu. Loh Mbah kok minum minuman congyang Mbah? Allah Maha Pengampun. Itu juga salah. Tapi kita itu harus meyakin, bahwasanya kita itu pulang kepada Allah, yang Allah nanti itu ngerahmati kita. Kalau kita yakin bahwasanya kita pulang kepada Allah yang rahmatnya lebih besar daripada murkanya, kira-kira pulangnya seneng atau sepet? Seneng. Karena apa? Kita pulang kepada orang yang, kepada zat yang betul-betul mencintai kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sudah semakin sepuh, jangan yang difikir itu terus-terusan adalah syadidul iqab. Inna adzabi lasyadid. Nanti malah kita benci mati. Tapi yang harus kita kuatkan, selain kita tahu bahwasannya Allah itu keras adabnya, yang harus kita hidupkan itu apa? Allah itu rahmatnya besar. Supaya kita datang kepada Allah, minta rahmatnya, minta ampunannya. Tenang, sumeh kita ketika nanti pulang. Ustaz, tapi dosa saya banyak. Tidak apa-apa, karena Allah lebih besar ampunannya. Cuma jangan dipermainkan sifat rojak kita ini. Kalau rojak kegedean, ini bahaya. Makanya sifat rojak itu kata para ulama itu bagus. Orang kalau sudah tua, sifat rojaknya yang dikuatkan. Orang kalau masih muda, kayak Ustadz Akbar, ini jangan sifat rojak yang dikuatkan. Sifat khauf yang dikuatkan. Kalau masih muda, kalau kebalik bahaya. Masih muda, rojaknya gede. Ya bablas, semua dosa dicicipin. Loh, semua dosa kamu lakukan. Iya, Allah Maha Pengampun. Rusak atau tidak rusak? Rusak. Makanya kalau anak muda diajarin untuk takut. Orang tua jangan diajari takut, kata Syekh Utsaimin. Orang tua itu diajari rojak. Jadi nanti kalau tiba-tiba ibu ingat, ya Allah dosa saya banyak gitu. Saya pernah bentak bojo. Saya pernah ngusir bojo. Lu ngono. Bojone kondo. Lagi kan omahku, ya wis aku sing lunga. Kadang-kadang ada suami istri kalau lagi bertengkar itu lupa tentang segala sesuatu. Ada suami istri bertengkar di mobil, Bu. Istrinya marah. Sudah pergi gitu. Suaminya ngomong, "Lah ini kan mobilku," katanya. Maka Masya Allah itulah yang menjadikan kita harus sifat rojaknya itu hidup. Jadi yang pertama husnudon dan ridho. Yang kedua itu apa? Roja. Maka kita insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngomong gitu ya, nanti maaf ya, kalau ibu dapetin ada keluarganya meninggal dunia, tolong jangan diingat-ingat dosanya. Misal suaminya mau meninggal dunia, lagi berat-beratnya sakit. Rasa no.
Dosamu akeh tenan. Jangan gitu, Bu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sunnahnya, tuntunannya dari baginda Nabi, kalau ada orang itu akan meninggal dunia sebelum sakaratul maut, yang diingat itu apa? Yang diingatkan untuknya. Tidak apa-apa, Allah itu maha pengampun, kamu itu orang yang baik. Insya Allah dosamu diampuni oleh Allah. Yakin ya kalau diampuni sama Allah. Itu yang harus kita ingetin. Dan ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak ngerti. Jadi orang itu kalau lagi dapetin orang tuanya, bapaknya, ibunya lagi sakit berat gitu. Cuma nangis, jangan nangis toh. Tapi harus kita ingetin. Supaya bapak kita dan ibu kita itu tidak benci sama mati yang sebentar lagi dia akan datangi. Karena benci mati itu bahaya. Makanya kalau kita bapak akan meninggal dunia, saya ngomong ke bapak itu apa salah satu? Insya Allah bapak orang yang amanah, orang yang sabar, didik kami, tidak pernah bentak saya. Saya tuh seumur hidup tidak pernah dibentak bapak, Bu. Masya Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Makanya nanti kalau ibu misalkan suaminya atau istrinya nanti meninggal dunia, jangan sebutkan dosanya walaupun ibu dan bapak itu tahu dosa-dosa dia. Dosa-dosanya dihilangkan dulu. Diingatkan kalau dia kembali sama Allah yang maha pengampun. Jangan malah disebutkan detail. Ingatkan dulu waktu awal-awal nikah. Kamu ini selingkuh. Kamu pernah zina. Masya Allah. Hukuman Allah akan datang sebentar lagi. Bablas, Bu, langsung. Dan itu yang harus kita pahamkan. Paham di sini? Jadi kalau ada orang sakit berat, walaupun ibu tahu dosanya banyak, orang itu enggak usah disebut. Kita jenguk orang sakit, sakitnya berat. Ibu tahu orang ini tuh kayak apa ketika di waktu muda. Yang kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya rojak. Jadi rojaknya harus digedein. Allah ngampuni saya, Allah ngerahmati saya. Kenapa? Orang yang tidak pernah berhenti berharap sama Allah, orang yang tidak pernah kecewa sama Allah. Ini ada kisah nyata, Bu. Rasulullah itu cerita kepada kita. Rasulullah itu cerita. Ada orang sebelum Rasulullah, dalam hadis riwayat Muslim, ada orang ini, dia itu banyak dosanya. Ketika sadar dosanya, dia takut ketika akan ketemu mati, Bu. Lalu wasiat sama keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong saya dibakar. Nanti setelah jadi abu, tolong abu saya bawa ke tengah lautan, sebar. Keluarganya takon. Lu kenapa harus dibakar? Dan kenapa abunya harus disebarkan ke lautan? Supaya Allah tidak bisa mengembalikan lagi jasadku dan supaya aku tidak disiksa. Ngeremehin Allah ini. Ora reti orang kayak gini nih. Mati dibakar, abunya disebar di tengah lautan. Dalam sekejap kun fayakun, jadi deh. Kaget dia, loh. Udah jadi di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu berwasiat? Supaya dibakar dan abunya disebarkan di lautan. Perhatikan jawabannya. Ya Allah, karena saya takut sama adab-Mu. Lalu gara-gara itu Allah mengampuninya. Nanti gak usah dicontoh ya, Bu. Wah, saya pas ini dicontoh. Nanti kalau saya mati tolong saya dibakar. Ini contoh bukan untuk masalah kita yang dibakar. Contohnya adalah berharap sama Allah tuh gak pernah kecewa. Ustaz, dulu saya ini ketika masih muda gak pakai jilbab. Senengane ngomongin tetangga. Udah, insya Allah kita akan diampuni selama kita jujur kembali sama Allah. Paham ini yang roja? Yang kedua. Yang ketiga. Kata para ulama, bekal sebelum kita pulang, yaitu adalah banyak-banyaklah istiqomah berteman sama orang solih. Apalagi ini kan jumlahnya 40 kan? Saya tanya sama Ustadz Akbar lewat tim itu, berapa tamunya nanti datang santriwati? 40 Ustadz. Pas. Kenapa kita harus mempertahankan istiqomah bersama teman-teman yang solih, Ibu? Karena sesungguhnya ketika kita sudah semakin tua, jangan menambah musuh.
tapi menambah teman, terutama teman-teman orang yang solih. Kenapa? Kalau ibu, bapak, gadah teman, gadah sahabat, sampai hitungannya 40 sekawan doso, lalu 40-nya ini beriman sama Allah, taat sama Allah, lalu ibu meninggal dunia, disolatkan 40 orang yang beriman, tidak usah ribuan, tidak usah jutaan. Tapi kalaupun hanya disolatkan 40, selama 40 ini yang menyolati dan betul-betul taat 40 orang ini, maka 40 orang ini bisa memberi syafaat langsung sama yang disolati. Makanya kita ini kalau hidup, sebenarnya kalau berteman itu sebenarnya sedang memilih teman orang, sedang memilih dia untuk menyolatin kita. Jadi kalau kita kenalan sama orang, itu sebenarnya sedang memilih dia. Nanti sholatin saya ya kalau saya meninggal. Itu secara tidak langsungnya begitu. Nggak usah ngomong nanti kalau kenalan sama orang. Nanti tolong ya pas saya mati sholatin ya. Nggak usah gitu, secara tidak langsungnya begitu. Kalau ngomong boleh kalau minta. Selama itu tidak merepotkan bagi yang diminta. Jadi misalkan Ustadz Akbar meninggal dunia, lalu ini 40 ini menyolatin dan termasuk saya menyolatin 40 dan 40-nya ini tidak berbuat syirik. 40 dari kita tuh ngasih syafaat sama beliau. Makanya kenapa dalam Islam disuruh memperbanyak saudara. Disuruh baik sama tetangga. Disuruh untuk baik sama tamu. Disuruh ngomong yang baik dan tidak melukai. Itu semuanya intinya satu. Intinya itu apa? Supaya kamu memiliki banyak saudara. Dan saudara-saudara kamu itulah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya Allah, Ustadz Akbar ini saya tahu insya Allah orang yang baik dan solih. Saksi omongan orang ini akan menjadi saksinya Allah di atas muka, di atas langit, di atas arasnya. Makanya kalau kita sudah ngelewatin 40, udah usah banyak musuh. Tapi kita memperbanyak teman. Jangan malah membuka duel dan membuka pertempuran. Ayo, siapa yang pengen bermusuhan sama saya? Tapi kita tuh membuka teman, ngalah sama orang. Gak usah banyak-banyak, minimal 40. Kalau saya misalkan dapat 100.000, ya gak apa-apa, alhamdulillah. Ini ora pegel ngelayani 100.000 teman-temannya. Tapi Islam itu cuma mengatakan 40 arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Makanya dikatakan, yaitu adalah kamu mengumpulkan 40 yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali 40 itu akan memintakan syafaat dan syafaat itu kamu dapatkan. Makanya sebenarnya Bu, maaf nggih. Seneng loh jadi tiang kampung itu menurut saya daripada orang kota. Orang kota itu meninggalnya itu kadang-kadang diuntungkan dengan hari kalau meninggal dunia. Kalau harinya hari Sabtu Ahad yang ziarah banyak karena libur kantor. Cuma kalau hari Senin sepi Bu. Kalau kampung kan enggak. Di Kudus mau hari meninggal Senin, Selasa, Rebu. Orang di Kudus Bu atau orang di kampung-kampung kecil meninggal RT beda kecamatan aja kita kenal kok. Ya atau tidak? Di sini tuh Bu, beda kecamatan, beda rumah kita nggak kenal namanya. Benar, wallahi. Kecuali yang ketemu di masjid. Kalau nggak ketemu di masjid nggak kenal biasanya. Makanya ibu tuh beruntung. Nggak usah pengen tinggal di Bekasi, kota metropolitan. Nggak usah. Cukup di Semarang aja. Karena sebenarnya yang nanti nyolatin ibu banyak. Makanya nanti ketika pulang kayak gini, ya sudah ngalah. Terus nanti ketika sudah pulang dari Al-Jabar, besok pulang ke rumah saling pelukan. Minta maaf, saling merelakan, saling meridhoi. Supaya persaudaraan kita terjaga sampai salah satu di antara kita wafat dan menghadap kepada Allah. Dan itulah nikmatnya bersaudara. Jadi musibah kata para ulama. Kafa bil ism, cukuplah orang itu berdosa. Kalau sudah ngelewatin 40 masih punya musuh. Kecuali yang memusuhi kita karena kebenaran itu beda perkara. Ya. Jadi cukuplah orang itu berdosa, kata para ulama. Kalau dia ngelewatin angka 40, dia masih memiliki banyak musuh. Ya itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Maafkan. Jadi 3 perkara itulah yang harusnya kita pegang. Kan 6 Ustaz. Iya, saya sampaikan 3 aja.
Supaya ibu-ibu kapan-kapan datang lagi membahas 3 sisanya. Oh, saya ustadz, ya terserah saya. Tidak setiap ilmu harus disampaikan semuanya. Jadi di sini kita akhirnya paham. Senang sekali kalau kita ini akhirnya semacam ini. Dan saya sangat bungah sekali pada pertemuan siang ini ibu-ibu datang dari tempat yang jauh. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali adalah doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah. Berkah seluruh urusannya, ringan catatan dosa dan berat catatan kebaikannya. Dan semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah pertemukan kita dengan bapak ibu kita, mbah-mbah kita, mbah buyut kita, di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat kita di dunia. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kekurangan kita, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang menyebabkan kita sering bertikai, yang menyebabkan kita sering melanggar perintahnya Allah. Tetapi kita yakin Allah itu besar ampunannya daripada dosa yang kita kerjakan. Semoga keluarga-keluarga kita selalu sabar menerima kita dengan seluruh kekurangan kita. Sebagaimana kita memohon supaya kita diberikan kesabaran jauh lebih besar daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Berkah untuk semua urusan ibu-ibu, kepada Ustadzah, kepada Ustadz Akbar. Semoga ini menjadi sebuah tanda kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan bosan untuk terus mengunjungi orang-orang yang punya ilmu. Ibu datangi siapa lagi. Di situ ada banyak keberkahannya. Wassalamualaikum Muhammad. Ingat ya, saya baru menyampaikan 3. Apa yang pertama? Ridho. Ustadz ilmu jangan jawab, nanti ikuti. Yang kedua apa? Roja. Roja cingur atau roja? Yang ketiga apa? Istiqomah berteman sama orang solih. Masya Allah. Hidup itu simple, sederhana. Yang suka menjadikan hidup itu ribet, yuk kita sendiri sebenarnya. Jalan ke surga itu mudah bagi yang paham. Semoga Allah merahmati.